kesepakatan antara dua belah pihak, ya iyalah secara tidak tertulis itu namanya saling percaya. Tuh, halo kakakku Kak Sil. Nah kakakku nih, kakak. Jadi Aku di kereta nggak bisa ngomong, terus mutus-mutus nih. lo kasih lagi di kereta. Ya udah hati-hati Kasil di jalan Di bawah aja dengerin ya. nggak apa-apa di atas aja Kasil. Ini aku naikin nih orang-orang ini. Yo 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 yo. Naik. Undang. Share. Jadi begitu memang. Jadi jangan kita baju gua bolong tuh kena tembak polisi kemarin habis demo. jadi jadi begitu ya. Jangan mudah terframing, ya kan? Mereka itu hanya mengambil sepenggal-sepenggal di tengah-tengah. Ini gue perhatiin ya, maaf nih ya, maaf gitu, bukan gue menjelekan rekan sejawatnya Kak Sil, kenapa nauzubillah jauh-jauh. Mereka itu kebanyakan hanya dengerin dakwaan sebenarnya, BAP dakwaan, tapi peristiwanya nggak dicari tahu. Nah, ini kesalahannya itu di sini peristiwa. Seharusnya, ya kan, BAP itu akan terbantahkan dengan peristiwa sebenarnya. Bukti apa? Saksi ahli aja hanya berdasarkan BAP, tapi peristiwa aja tidak dikasih. Contoh barang buktinya nggak dikasih, BB-nya. Seharusnya kan barang bukti kan didengarkan kan, yang aslinya kan. Ini aslinya, ini rekaman aslinya, ini segala macam. Ya itu. Loh kalau berdasarkan hanya dari BAP, nah ini gue juga bingung. Bagaimana bisa menetapkannya itu sebagai alat bukti? Kan dia hanya berdasarkan BAP, bukan dari barang bukti. Mendatangkan ahli itu kan, menetapkan itu kan harusnya dari barang bukti. Bener nggak Kasil? Harusnya dari barang bukti kan Kasil? Nah itu. Kalau kira-kira hanya dari rangkuman, ya, lu kasih gua satu bak buku, ya kan? Gua rangkum, ya kan? Gua buat itu rangkuman itu jadi negatif semua, kecil urusan itu. Tapi begitu gue kasih lu bukunya, gila lu Air Striker, ini isinya ya kan nggak ada negatifnya, positif ini. Nah itu bedanya, ya kan, rangkuman sama satu buku utuh itu. Jadi lucu kalau mengatakan, wih, ini itu ketahuan pemerasannya di mana? Pemerasannya di sini. Terjadilah perpindahan duit 2 miliar lah. Kalau terjadi perpindahan duit, ya kan, besok kami lihat transfer ke gua, ya kan. Ini buat lo, ya kan. Dia cuma ngomong, ya kan, ini buat lo, ya kan, 4 miliar nih. Dia transfer nih kan. Ya udah, lo ngasih gua, iya, lo transfer 2 miliar ke perumahan, 2 miliar ke gua. Besok laporin sama dia pemeras, masuk semua itu orang dibuatnya. Masuk semua barang itu. Padahal ngasih, itu loh judulnya. Padahal endorse gitu. Nah ini yang aneh itu begini. Banyak kali itu yang mengirim-kirim opini itu apa ya? Masuk apa? Masuk penjara semuanya. Masuk penjara semuanya. Udah gitu pakai lagi TPPU. Padahal gue dikasih itu duit, atau gue di endorse gitu kan. Besok ada yang endorsement juga, ya kan. Airstaker, ya kan. Nih, lu gue transfer ya, tapi tolong ya, lu review produk gue ya. Oke, 4 miliar, oke. 2 miliar ditransfer, ya kan. Gue beli mobil, 2 miliar dia ngasih cash sama gue. Besok gue dilaporin, ya nggak, pemerasan katanya. Masuk juga itu barang. rusak. Gimana cerita ya barang ini? Aneh lama-lama. Konyol. Nah ini bilang konyol tuh yang begini. Tapi kalau mereka dibilang konyol nggak mau.
Loh, tidak tertulis sejak kapan endorse itu, ya kan? Harus baku, harus tertulis. Buktinya, nih ya, orang rumah gua, ya kan? Dia itu jual brownies. Nah, dia memasarkannya, ya, lewat Instagram. Instagram itu kan ada tuh orang-orang tuh kan keywordnya tuh sampai 200.000, 300.000. Dia hanya WA, Kak, tolong sih Kak promosiin, posting. Oh ya udah, kirim aja barangnya, ya kan? Berapa biayanya Kak? 3 kali posting itu 1,5 juta, 2 juta. Ada nggak tertulis? Kagak ada. Mana ada? Itu loh. Masa? Abis itu nanti gue suruh bini gue nggak, lu laporin deh pemerasan tuh pemerasan. Rusak negara dibuatnya. Aduh. Nah, ini yang ngaco dia begini nih. Padahal barang buktinya ada, percakapan rekamannya ada. Gitu. Ya begitulah ya. Jadi memang kita itu disekolahin sama orang tua itu kan buat cerdas, buat pintar. Orang tua itu susah cari duit, ya kan? Pengen anaknya itu bisa membanggakan orang tua, memajukan negara Indonesia, bukan menghancurkan. Jadi yang salah katakan salah, benar katakan benar. Jangan yang salah dibela-belain, penjahat dibela-belain. Nah ini yang kerok, rusak negara kita. Menjadi apa? Emang negara kita udah rusak, tambah rusak dibuatnya. Karena kan baju kemarin kan dia sempet yang baru tahu kabarnya itu tentang baju gue di. Oh, sampai gua kan tembak polisi yang bolong lah, bolong tembak polisi. Kesel kena lagi Erdelo. Berapa nih? Apa? Kabur dia. Gue naik kabur dia. Turun. Gimana nih? Kan tadinya kan parkun di situ kan, di atas kan. Terus dia si Raffi kan ngomong ngegoreng-goreng kan Raffi kan. Begini begini begini. Langsung saya naik. Lah mereka ini nggak tahu nih masalahnya apa nih di roomnya Bang Sensen kan. Mereka nggak nonton YouTube. Kalau kalian mau tahu ya begini begini begini, gue ceritain Bang ya kan. Dia itu bilang kayak gini, di sana bilang begini, di sini bilang begini. Apa itu bagus? Gue bilang gitu kan. Ngegas deh gue Bang di situ tadi, kesel gue. Masih ngebagus-bagusin. Kan gue bilangin tadi kan gue bilangin, Erdi Lau juga tadi gue bilangin, Bang Erdi kata gue, lu mau kemana itu terserah, tapi yang nggak bagus itu lu ngejelekin. Nah itu seharusnya kalau misalnya ada orang ngomong begini-begini, lu bukan ikut-ikutan menghina atau segala macem, tapi lu giring opini itu ke lain. Kayak gua nih berapa kali nih misalnya kayak gua ke Senses kan, oh, berarti lu ketua ya segala macam. Senses bukan ketua, misalnya lu bilang ketua enggak, Senses paling terdepan gitu. Cuman kalau udah maksa, akhirnya gue giring opini, gue cari opini lain untuk menggiring mereka. Ributlah mereka sesama sendiri, begitu caranya. Ini kagak, gue juga bingung gitu, aneh. Iya tadi gue bilang sama dia kan, ada salah satu penyampaian dari Bang Erdelo itu salah, bikin anak-anak marah. Tadi dulu. Bikin anak-anak marah itu wajar, gue bilang gitu kan. Dan dia ngatain PH sana, PH sini, dan dia bilang begini-begini, fansnya kita bodoh lah apalah. Ada pengacara yang bilang menghina ada pengacara yang bilang aku patahkan lehernya, ketemu yuk nantangin. Itu pengacara, aku bilang. Kalian tahu kan dia begitu? Nggak tahu, kata mereka. Anak-anak kan bilang nggak tahu kan. Makanya nonton, kalian bisa nonton. Dia bilang. Jadi kalian tahu bisa nilai dia itu siapa. Raffi dipuja-puja, ngapain kau puja-puja Raffi? Abis gua macak-mencak di situ Bang. Kesel, Ya, tadi nggak tersampaikan soalnya kan. Iya ada Bang Raffi tadi. Iya Raffi diturunin sama Tadi dia Bang. masuk juga.
Kasih udah sampai mana kak? Assalamualaikum semuanya. Kasih lagi di Waalaikumsalam. jalan itu bang. Iya, dia lagi mau ke ini, lagi mau kemana? Purwokerto. Mau Purwokerto. Ya Kasil itu kan sibuk emang. Kayak kemarin tuh, Kasil belum tidur sama sekali, udah jalan kemana waktu itu ya ke Kasil ya? Ya Kasil, kita jam 5 subuh turun tuh Kasil. Nggak tiduran tuh, 2 malam Kasil tidur. Buset sampai subuh bang. Oh iya, sampai subuh kita orang itu. Habis itu Kasil kan jalan itu. Pagi itu subuh itu kemana ya Kasil? Ngurusin perkara ke Subang. Kalau nggak salah ke Subang apa ya? Itu. Enggak kadang-kadang tuh ya. Lo kapan balik dari Bali? Belum tahu bang. Ya sebenarnya nggak masalah loh, grup-grup dia kayak Bang Erdila itu membuat grup banyak juga nggak jadi masalah. Mau dia yang bela sana, mau bela sini, mau tengah-tengah juga nggak jadi masalah. Yang salahnya itu cuma satu, di saat dia ngomongin orang, pasti dia pergi atau dia mengalihkan untuk ke lain, balik ke cash. Nah itu dia. Gue nggak pernah mau nyalain, dia mau bela RG ya itu hak dia, karena kita nggak bisa melarang seseorang, kita nggak ngasih dia duit, nggak gaji dia. Tapi caranya itu gitu, jangan menjatuhkan kawan sendiri, apalagi rekan sejawat, tuh nggak boleh. Tapi Bang Play, aku nggak terima loh waktu Bang Play yang waktu itu yang aduring-aduring itu kan dia ada, tapi dia nggak belain Bang Play gitu. Kayak seperti dia ngajak abang. Loh kan, Tapi gua kan tahu yang ngadu domba itu, kalau kata Bang Rapi sama Bang Terang, itu Erdila, cuman gua diem aja lah, sudahlah. Nah, aku nggak suka tuh pas di situ tuh Bang. Seperti ngejebak abang dalam room itu yang sedang panas gitu loh. Harusnya kalau Iya, kita tapi teman harus bisa menjaga teman sendiri gitu loh Bang. Ya gue tahu, cuman ya sudahlah, Mona. Cuman kan ya apa ya, kelihatan lah orang berpikiran yang bisa dewasa, bisa bijak, bisa memahami, gitu kelihatan. Ya apalagi dia pengacara kan gitu loh. Ya sebenarnya bagus loh, ilmunya bagus. Gue akuin ilmu dia, ilmu hukum pengacara dia segala macam. Dia mengetahui, dia mencari tahu segala macam, itu keren gitu. Cuman kesalahan dia itu kekurangan cuman di situ. Orang roomnya lagi panas, dia manggil abang untuk masuk ke dalam suasana yang lagi begitu. Sebenarnya dia nggak manggil. Kalau terus terang sih sebenarnya dia nggak manggil, dia nggak WA, nggak nelpon, nggak. Bang Rapi yang manggil. Terus gua masuk. Nah, dia Nah, yang sekarang kan kemakan framing gua kan, nggak enak kan. Gua baru framing bebas. Nah ini nih beneran nih, ini kita bebas tanggal 4 tuh, notnya udah gua buat tuh. rambutnya kayak Superman Bang. Hah? Rambut abang kayak Superman. Kok nyalahin Kasil? Kasil tuh kagak salah. Orang gue yang mainin kok. Jadi kita mau bahas apa nih fans kami? Kita bahas Niki besok. Iya, itu siapa yang besok saksinya? Fans kami. Siapa yang tahu ini Kak? Mbak Wi.
Ada Saksi besok siapa? kalau nggak salah ada saksi ahli juga dari pihak JPU itu besok cuma 3 lah kalau nggak salah. Aku belum lihat itunya, SIPP-nya. Cuma 3. Cuma 3, pokoknya sisa saksi dari JPU tuh cuma tinggal 3 lagi, Bang. Sisa dari saksi